Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat. Baik anak-anakku semua. Sekarang kita mulai video pembelajaran kita, yaitu tema 6, subtema 3, muatan PPKN. Mari anak-anakku semua persiapkan buku dan alat tulismu untuk belajar hari ini. Keragaman agama dan tempat ibadah. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Bentuk tempat ibadah setiap agama juga memiliki ciri yang khas. Mari kita pelajari tempat-tempat ibadah di Indonesia berikut. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Ciri khas masjid biasanya terletak pada bagian atapnya. Masjid sering dihiasi dengan kaligrafi. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti misa ekaristi biasa dilakukan umat Katolik di gereja tersebut. Ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Selain itu ada juga patung-patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Ini adalah salah satu ciri khas gereja Katolik. Gereja Kristen adalah tempat ibadah umat Kristen. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian biasa dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Ciri khas gereja Kristen adalah salib berupa palang tanpa patung Yesus. Bangunan gereja tradisional seringkali memiliki sebuah menara atau kubah. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi tembok. Ciri khas pura adalah pelinggih meru, yaitu menara dengan atap bersusun tinggi yang menyerupai pagoda. Terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa ritual keagamaan Hindu. Wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Wihara juga bisa disebut kuil. Wihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Di dalam wihara terdapat satu atau lebih ruangan untuk penempahan altar. Bentuk bangunan dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng. Kelenteng adalah sebuah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu di Indonesia. Bangunan kelenteng umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa. Bangunan biasanya didominasi warna merah dan kuning. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antara umat beragama tetap terjaga. 1. Menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. 2. Bermain tanpa memilih perbedaan agama. 3. Tidak memaksakan agama kepada orang lain.
Hari besar keagamaan agama Islam, hari besarnya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. 2. Kristen, Natal, Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih. Sedangkan Katolik, Natal, Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih. Hindu, Nyepi, Galungan dan Kuningan. Buddha, Waisak, Asaha dan Kathina. Sedangkan Konghucu, Imlek dan Cap Gome. Itu adalah hari-hari besar yang ada dalam 6 agama di Indonesia. Di sini kita harus saling menghormati sesama umat beragama, walaupun kita berbeda dengan orang lain agama kita harus saling menghormati satu dengan yang lain yang berbeda agama. Setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Setiap umat beragama harus saling menghargai keagamaan hari besar keagamaan. Tujuan perayaan hari besar keagamaan: 1. Hari raya Idul Fitri atau Islam. Tujuan Idul Fitri adalah merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan sehingga kembali suci pada hari tersebut. 2. Hari Raya Natal atau Kristen dan Katolik. Tujuan perayaan ini adalah untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Ya, walaupun berbeda tujuan dalam merayakan hari-hari besar, itu juga kita harus saling menghargainya. 3. Hari Raya Nyepi atau Hindu. Tujuan perayaan ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit alam manusia dan buana agung alam semesta. 4. Hari Raya Waisak atau Buddha. Tujuan perayaan ini adalah merayakan 3 perayaan penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Ya, sekarang sudah kamu ketahui hari-hari besar atau tujuan hari-hari besar dalam setiap agama. Yang kelima, Tahun Baru Imlek atau Konghucu. Tujuan perayaan ini adalah ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa yang akan datang. Selain itu, perayaan ini juga digunakan sebagai sarana berkumpul bersama keluarga. Keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaannya. Kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah. Ibadah sholat setiap hari. Ibadah sholat Jumat setiap hari Jumat. Ibadah sholat tarawih pada bulan Ramadan. Kegiatan tadarus pada bulan Ramadan. Kegiatan belajar membaca Al-Quran untuk anak-anak. Kegiatan takwa tentang agama Islam. Perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan di Katolik yaitu ibadah misa setiap hari,
ibadah misa mingguan setiap hari Minggu, kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak, perayaan Paskah Isa Al-Masih, kegiatan-kegiatan agama yang sering dilaksanakan di tempat ibadah gereja Kristen, ibadah kebaktian dan ibadah harian, pengakuan dosa di hadapan iman.